Jadi pertemuan kita ini pertemuan beberapa ya, kita juga sudah lupa karena memang di bulan Juli sampai Desember ini baru 2 kali, ini yang ketiga kalinya kita pertemuan ya. Ini yang ketiga kalinya. Sebenarnya 2 pekan yang lalu kita berencana untuk pertemuan dengan agenda krisis ya, krisis ya. Dan pemateri juga sudah siap waktu itu, tapi karena cuaca tidak mendukung sehingga kita pending sampai hari ini. Bapak dan Ibu, saya selaku wakil pengurus terlebih dahulu mohon maaf karena mungkin kami tidak efektif dalam mengelola YPMP kita beberapa bulan terakhir dikarenakan kesibukan kami selalu bertabrakan dengan jadwal pertemuan rutin kita. Dan terus terang kami juga dirondong oleh Pak Kacaktis untuk mengefektifkan pertemuan NGMP ini. Karena katanya ada umurnya itu NGMP kalau pertemuan banyak direkayasa seperti itu, sehingga ada beberapa sekolah yang tidak sepenuh hati untuk memprogramkan transportnya ini kegiatan NGMP. Mungkin karena ada rumor yang beredar kalau kita tidak terlalu mengefektifkan pertemuannya, kemudian kalau kita pertemuan itu ada juga ada sumbang yang masih ketika kami sebagai pengurus bahwa kalau pertemuan NGMP itu kayak datang di reuni main-main. Nah, sesuai dengan arahannya Bapak Kacaktis, waktu itu saya pernah ketemu langsung dan diarahkan bahwa tolong diaktifkan kegiatan NGMP ini. Sehingga saya berkomitmen bersama dengan pengurus yang lain bahwa insya Allah setiap pertemuan itu betul-betul kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik, di mana esensi dari NGMP ini adalah bagaimana kita berkolaborasi untuk menciptakan inovasi atau menggunakan persepsi mengenai hal-hal yang menyangkut kapasitas kita sebagai pendidik dan nanti kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Bapak dan Ibu, untuk hari ini karena pemateri kita yang lalu tidak bersedia untuk membawakan materi pada hari ini, jadi saya berencana untuk mengisi dengan berbagi praktik baik apa yang saya dapatkan di program guru penggerak. Kenapa? Banyak hal yang saya dapatkan di program guru penggerak Bapak Ibu yang betul-betul hal baru bagi saya. Nah, ini yang saya coba akan bagikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Jadi Bapak Ibu, izinkan saya untuk berdiri. Nah, agenda kita pada pertemuan kali ini adalah saya akan mencoba untuk membagikan pemahaman saya mengenai implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Nah, mungkin pembelajaran sosial dan emosional kalau mendengarkan namanya Bapak dan Ibu merasa asing mungkin ya, tapi sebenarnya ini sudah sering kita lakukan Bapak Ibu. Hanya mungkin materinya belum pernah secara spesifik kita dapatkan. Sebenarnya saya juga masih belajar Bapak Ibu bagaimana menerapkan ilmu-ilmu atau pemahaman-pemahaman seperti ini. Tapi tidak apa-apa, kita berkolaborasi di sini ya Pak Ibu. Nah, latar belakang kenapa pembelajaran sosial dan emosional ini perlu kita laksanakan baik di kelas maupun di sekolah kita masing-masing. Karena ini Pak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan kita,
dan bahkan kepada tenaga pendidik yang ada di sekolah kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif, meningkatkan toleransi murid terhadap dirinya dan lingkungan sekolahnya. Dan ini akan menciptakan suatu well-being atau kesejahteraan, kebahagiaan perasaan di lingkungan kelas maupun di sekolah kita. Untuk lebih memahami, nah di sini ada pengertian dari pembelajaran sosial dan emosional atau yang disingkat PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Jadi PSE ini bukan hanya tanggung jawab kita sebagai guru, tetapi semua komunitas di sekolah kita. Nah, untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan keterampilan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memahami dan menghayati dan mengelola emosi yang disebut dengan kesadaran diri. Kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif yang disebut pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain yang disebut kesadaran sosial. Jadi ini Bapak Ibu penting kita menanamkan sikap empati di lingkungan kita di sekolah. Kemudian membangun dan mempertahankan hubungan yang positif yang disebut keterampilan berelasi. Dan yang terakhir, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini kerangka keterampilan sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Kemudian keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ini kerangka dari keterampilan sosial dan emosional. Nah, berikutnya indikator dari PSE ini baik di sekolah maupun di kelas itu ada 4 cara kita lakukan untuk mencapai pembelajaran sosial dan emosional ini. Yang pertama melalui pembelajaran eksplisit, yang kedua diintegrasikan dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Yang ketiga penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang keempat penguatan KSD pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu implementasinya ini kalau di pengajaran eksplisit. Nah ini implementasi PSE dengan pengajaran eksplisit. Ini Bapak Ibu kalau di sekolah-sekolah yang betul-betul sudah memprioritaskan PSE ini untuk menanamkan kompetensi sosial dan emosional, mereka itu memprogramkan di dalam kegiatan kokurikuler atau di ekstrakurikuler. Nah, jadi kegiatan yang bisa menumbuhkan keterampilan sosial emosional itu memang dijadikan sebagai kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler. Nah, contohnya adalah misalnya Palang Merah Remaja. Di Palang Merah Remaja itu kan di situ kita melatih anak-anak untuk bagaimana membangun rasa empati yang disebut dengan kesadaran sosial. Seperti itu contoh implementasi PSE dalam pengajaran eksplisit. Berikutnya adalah diintegrasikan dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Nah, ini ada pembukaan, kita mulai dari pembukaan yang hangat, kemudian di kegiatan inti kita melibatkan. Jadi ini maksudnya Bapak Ibu, pada saat kita mengajar diupayakan 5 komponen keterampilan sosial emosional itu kita masukkan di dalam kegiatan
kepada murid untuk berbicara, mendengarkan aktif, memungkinkan interaksi, menciptakan rasa memiliki, dapat menumbuhkan salah satu kompetensi sosial dan emosional. Yang kedua, pada kegiatan inti antara lain dengan melakukan diskusi akademik, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, refleksi diri dan penilaian diri serta pemberian suara dan pilihan. Nanti kita bahas contoh-contohnya ini. Nanti kita saksikan bagaimana penerapannya ini Bapak Ibu. Nah, kemudian pada saat penutupan kita lakukan dengan optimistik, antara lain melakukan refleksi, apresiasi kepada murid-murid kita, dan cara-cara positif lain untuk memperkuat pembelajaran. Nah, berikutnya implementasi PSE yang adalah menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Nah, contoh yang bisa kita lakukan ini Bapak Ibu adalah ketika kita menjemput murid-murid kita di pagi hari, itu salah satu contoh dari implementasi menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Nah, pagi-pagi pada saat kita melakukan piket, kita mengirim murid-murid kita untuk membersihkan dulu ya Bu ya. Ini sudah sering dilakukan oleh Ibu Hamidah di sekolah. Murid itu ditanamkan rasa kepedulian di situ, gotong royong, membersihkan dulu pagi-pagi ini. Jadi budaya ini, iklim kelas dan budaya sekolah ini Bapak Ibu tidak perlu terlalu terencana. Bisa dengan kegiatan-kegiatan kecil, tapi kita membangun suatu budaya sekolah atau iklim kelas yang bisa menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional atau keterampilan sosial dan emosional dari murid-murid kita. Dan bukan hanya murid-murid, tetapi sesama rekan sejawat juga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, implementasi pembelajaran sosial dan emosional berikutnya melalui penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Nah, ini sasarannya adalah kita dan teknik yang ada di sekolah. Kita lihat di sini diagramnya ada yang menjadi teladan, kemudian belajar, kemudian berkolaborasi. Yang pertama, memodelkan atau menjadi teladan. Jadi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan Bapak Ibu, nah kita harus senantiasa menjadi teladan atau figur di sekolah kita, ya kan? Ini tidak perlu lagi saya mengajarkan Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu sudah sangat memahami kalau ini menjadi teladan. Bapak Ibu sudah lebih dulu memahami daripada saya bagaimana kita menjadi figur kepada murid-murid dan komunitas yang ada di sekolah kita. Ya kan Bu? Bagaimana Bu? Selanjutnya adalah pendidik dan tenaga kependidikan untuk menguatkan kompetensi sosial dan emosionalnya itu harus senantiasa belajar. Nah, belajar itu Bapak Ibu ada dua jenis. Apakah kita belajar mandiri atau belajar karena dorongan dari orang lain? Kalau belajar mandiri itu dengan sadar kita mengikuti diklat-diklat, ya, yang bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, baik itu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, maupun kompetensi sosial, profesional yang kita miliki. Itu namanya belajar mandiri. Kemudian belajar yang kedua adalah belajar karena dorongan dari orang lain. Apakah dari rekan sejawat kita atau dari pimpinan? Nah, biasanya belajar yang bukan mandiri ini dibiayai oleh sekolah
ini Bapak Ibu contoh-contoh sikap KSE bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, membiasakan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi. Yang kedua, berkolaborasi di tempat kerja. Yang ketiga, mempelajari kemungkinan adanya bias terkait dengan literasi budaya. Kemudian, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, kemudian meluangkan waktu untuk melakukan self care atau perawatan diri, dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Jadi kita Bapak Ibu sebagai pendidik juga perlu melakukan perawatan ya. Ini ada poinnya, melakukan self care atau perawatan diri, karena ternyata perawatan diri adalah bagian dari kompetensi sosial dan emosional kita sebagai pendidik. Jadi guru juga perlu cantik ya Ibu Aji. Nah kayak Ibu Aji ini luar biasa perawatan. Saya lihat fotonya kalau lalu lalang di akun Facebooknya luar biasa. Jadi mau dibilang Bapak Ibu gaya-gayaan, tidak. Memperbaiki penampilan itu juga merupakan bagian dari kompetensi atau keterampilan sosial dan emosional seorang pendidik. Jadi kalau ada orang yang seorang guru yang tidak peduli dengan penampilannya, tidak mau perawatan, berarti kompetensi sosial dan emosionalnya sebagai pendidik masih perlu kita kembangkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita perlu cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya di depannya, bukan hanya murid-murid kita, tapi di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang terakhir untuk penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan adalah berkolaborasi. Nah, berkolaborasi itu salah satunya adalah yang kita lakukan pada hari ini ya. Ini adalah bagian dari kolaborasi. Menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional. Nah, ini nih salah satunya NGP, pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi dengan cara mengasah strategi agar kita mampu mempromosikan KSE di seluruh sekolah. Yang pertama, kita membuat kesepakatan bersama-sama. Yang kedua, membuat komunitas belajar profesional. Yang ketiga, membuat sistem mentoring rekan sejawat. Yang keempat, mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Nah, Bapak Ibu, siapa yang sudah mengimplementasikan ini, membangun kesepakatan bersama-sama? Pasti ini sudah sering kita lakukan semua ya. Berikutnya kita akan menyaksikan di program tur penggerak itu disediakan beberapa video Bapak Ibu yang merupakan implementasi dari pembelajaran sosial dan emosional ini. Yang paling booming sekarang Bapak Ibu adalah ini, teknik stop. Apa itu stop? Yang pertama S, stop, itu berarti berhenti sejenak. Yang kedua take a break, kita memusatkan perhatian kita. Kemudian O-nya itu observer. Di situ kita betul-betul menenangkan pikiran, kemudian
pelajaran kita di kelas. Letakkan kedua telapak tangan pada paha, lemaskan jari-jari. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkan. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Tenaskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Nafas masuk. Nafas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke 10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengimbas. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati nafas yang terasa berjalan Bapak dari Ibu di rumah sholat. amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Artinya selesai.